Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para petani Indonesia dimanapun berada. Hari ini saya sedang berada di bukit, persis di kaki Gunung Ciremai, Kuningan, Jawa Barat. Dan bisa dilihat ini adalah kawasan lahan pertanian yang cukup subur. Di sini banyak ditanam bawang merah, oncang, dan lain-lain ya. Dan pada hari ini saya akan berbagi kepada kawan-kawan semuanya, sharing. Saya bukan orang ahli ya, cuman saya akan sharing apa yang saya baca, apa yang saya dapatkan dari website PTBES mengenai pupuk eco farming. Jadi nanti di komen kita bisa diskusi, silakan yang sudah berpengalaman dalam pemupukan, lahan pertanian dan lain-lain bisa komen saja, kita diskusikan. Hanya saya sharing saja begitu, barangkali ini bisa membantu para petani yang mengalami kesulitan dalam pengaplikasian pupuk eco farming. Baik, jadi langsung saja kita sudah tahu bahwa pupuk eco farming itu sangat luar biasa, fenomenal, banyak digunakan oleh para petani. Ya, sekilas saja bahwa eco farming ini adalah sebuah pupuk organik super aktif hasil penelitian dari ahli pertanian lebih dari 17 tahun. Dan manfaatnya banyak sekali. Pertama, meringankan biaya produksi, mempercepat masa panen, meningkatkan imunitas tanaman, meningkatkan unsur hara tanah, meningkatkan hasil produksi, dan meningkatkan kualitas produksi ya begitu ya. Nah, untuk membantu para petani, saya sudah sertakan gambar di sini. Silakan para petani untuk membaca atau saya akan bacakan saja begitu ya. Ini mudah-mudahan jadi manfaat begitu. Pertama, ada cara pengaplikasian dari pupuk eco farming. Jadi cara mengaplikasikan ini ada beberapa bagan, ada 3 ya. Ada metode, ada lahan atau tanah, dan ada tanaman. Baik, untuk cara aplikasi eco farming ini diawali dari metode ya. Metode ini dosisnya. Nah, bagaimana dosis untuk menggunakan pupuk eco farming? Di sini dijelaskan bahwa lahan atau tanah yang digunakan dosisnya adalah seperti di sini, 4 sampai dengan 6 tube eco farming itu ditambah 1 liter pelarut, boleh dengan air bersih atau lebih baik jika menggunakan air perasan tebu atau air kelapa ya. Jadi 4 atau 6 tube pertama itu dosisnya. Jadi 4 sampai 6 tube eco farming ini dilarutkan dengan 1 liter pelarut. Nah, pelarut di sini dijelaskannya bisa dengan air bersih atau air perasan tebu atau air kelapa. Jadi banyak opsi pilihan. Nah, untuk tanamannya, 1 tube itu menggunakan 1 tube itu ditambah 1 liter pelarut. Ini boleh dengan air bersih atau lebih baik dengan menggunakan air kelapa ya. Ini untuk tanaman begitu. Ini cara penggunaannya. 1 tube 1 liter begitu kan. Atau dosisnya 4 sampai 6 tube tambah 1 liter. Jadi bisa 4, 6 atau 1 tube begitu. Kemudian pembiangan. Nah, dalam proses metodenya selain dosis ada juga pembiangan. Pembiangan ini adalah pencampuran eco farming terhadap zat pelarut. Nanti akan ada biang begitu kan. Nah, saya akan bacakan. Cara pengaplikasiannya pertama adalah kocok sampai homogen lalu diamkan 15 menit. Jadi eco farming yang pupuk itu kita campurkan, kemudian dikocok hingga tercampur dan diamkan 15 menit ya. Akan lebih baik difermentasi minimal 3 hari dalam botol tertutup. Jadi ada saran buat pemupukannya itu dibiarkan dengan air, itu ditutup dulu dalam botol selama 3 hari. Jadi difermentasi begitu kan. Nah, kemudian setelah itu semakin lama proses fermentasi, maka larutan eco farming akan semakin bagus untuk lahan dan tanah. Nah, kemudian apabila pupuk berwarna putih itu adalah spora dan miselium cendawan, pengurai bahan organik itu tidak menjadi masalah.
Nah, jadi jika ada putih-putih dalam pupuknya eco farming, itu tidak masalah karena itu merupakan spora dan miselium cendawan, begitu kan. Nah, kemudian yang terakhir, setiap 1 hari sekali tutup botol fermentasi dibuka 10 detik, kemudian ditutup kembali dan disarankan buat instalasi seperti gambar agar tidak perlu membuka tutup setiap hari. Jadi selama proses fermentasi pupuk tersebut, ketika dalam pembiangan, kita buka 10 detik setiap hari, kemudian tutup kembali, begitu kan, untuk proses pembiangannya. Lebih jelasnya seperti itu. Nah, kemudian untuk tanaman, kocok sampai homogen, diamkan 15 menit, kemudian langsung diencerkan dan diaplikasikan, begitu. Nah, jadi setelah tadi ada pendosisan, kemudian ada pembiangan, yang selanjutnya adalah pengenceran. Jadi biang pupuk tadi kita encerkan dengan cara larutan biang dengan air sesuai dengan volume semprot yang dibutuhkan lahan. Dibagi rata ke semua tangki semprot sampai habis. Jadi encerkan larutan biang tadi yang dalam 1 liter itu, encerkan dengan air sesuai dengan volume semprot yang dibutuhkan untuk penggunaan lahan atau tanah. Dibagi rata ke semua tangki sampai habis. Jadi tinggal diatur saja, misalkan untuk penyemprotannya 20 liter, maka kita menggunakan biangnya sekitar 20 mili untuk digunakan penyemprotan, ya, begitu. Nah, kemudian untuk tanaman, tadi kan lahan dan tanah ya. Sekarang untuk tanaman, itu caranya encerkan larutan biang dengan air sesuai dengan volume semprot yang dibutuhkan tanaman, dibagi rata ke semua tangki semprot sampai habis. Jadi hampir sama seperti itu ya penggunaannya. Nah, kawan-kawan, kemudian yang terakhir adalah proses penyemprotan, pengaplikasian penyemprotan. Bagaimana? Caranya adalah semprotkan ke lahan atau tanah secara merata, tidak ada batasan waktu tertentu. Jadi silakan disemprotkan mulai seperti biasa ya. Kemudian untuk tanaman, penyemprotannya adalah semprotkan larutkan eco farming ke tanaman termasuk bagian bawah daun pada pukul 4 sore sampai 10 pagi. Oke, jadi tadi ya penyemprotan itu dilakukan pada pukul jam 4 sore sampai dengan 10 pagi ya. Jadi jangan malam hari begitu. Pada pukul 4 sore sampai dengan 10 pagi ya. Pada pukul 4 sore sampai dengan 10 pagi begitu untuk penyemprotan tanaman. Nah, jadi itu saja kawan-kawan untuk pengaplikasian eco farming. Yang pertama dosis. Dosisnya kalau untuk tanah 4 sampai 6 tube. Kalau untuk tanaman, penyemprotan ke tanaman itu 1 tube tambah 1 liter ya, begitu. Kalau untuk lahan tanah itu 4 sampai 6 tube ditambah dengan 1 liter pelarut. Nah, setelah dosis tadi ada pembiangan ya, pembiangan seperti ini kan, dikocok, dicampurkan, difermentasi dulu. Semakin lama difermentasi semakin bagus pupuk tersebut ya. Dan kemudian ada pengenceran, tadi sudah saya jelaskan, encerkan larutan biang dengan air sesuai dosis yang diinginkan ketentuannya. Misalkan tanahnya berapa lahan, itu tinggal diencerkan biangnya kemudian dicampurkan. Dan yang terakhir penyemprotan, silakan disemprotkan secara merata kepada tanah, lahan atau kepada daun. Untuk penyemprotan larutan eco farming kepada daun bisa digunakan ke bagian atas atau bagian bawah daun dan dilakukan pada waktu pukul 4 sore sampai dengan jam 10 pagi, begitu kan. Nah, baik, itu saja barangkali untuk saat ini dalam pengaplikasian eco farming. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Silakan yang ingin bertanya, komen saja di bawah. Saya akan jelaskan secara teori yang saya dapatkan dari website Eco Racing atau dari website PTBS. Demikian ya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Dan saya sedang menikmati keindahan alam, kesejukan, lahan pertanian di kaki gunung Ciremai, Jawa Barat. Subscribe, jangan lupa.